Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lagi nih, berapa? Ini double job hari ini, MC juga dan plus beliau moderator. Dan saya ditemani oleh abang-abang saya yang luar biasa. Alhamdulillah ada Bang Rizal Wahid yang sebelah kanan saya persis, kemudian yang sebelah kanannya lagi ada Bang Muhammad Fikri. Insya Allah beliau akan menemani kita untuk bermalam mingguan. Dan ini pas banget dengan MYN kita. Karena MYN ini kan malam minggunya anak muda, gitu. Anak muda Rizka tuh malam minggunya di sini. Insya Allah dengan pemateri-pemateri kita yang muda tapi sudah menginspirasi begitu besarnya, Insya Allah akan berbagi inspirasi, berbagi pengalaman. Kita akan lebih diskusi kalau di sini. Kalau tadi dengan Habib Nabil mungkin teman-teman sudah tanya, tapi cuma satu pertanyaan yang dibacakan gitu. Nah di sini saya berharap teman-teman bisa lebih banyak lagi yang pertanyaannya bisa kami sampaikan. Jadi sudah tadi nomor WhatsApp-nya sudah ada, teman-teman silahkan mengirimkan pertanyaan, nanti saya coba sampaikan kepada beliau-beliau. Baik, sebelum lebih jauh lagi, supaya kita kenalan dulu. Sebenarnya Bang Rizal ini yang kedua kali kalau nggak salah di sini. Waktu dulu kebetulan saya juga yang menemani beliau ini sebagai moderator, dan sekarang pun secara kebetulan alhamdulillah saya juga yang menemani Bang Rizal. Juga begitu pula dengan Bang Muhammad Fikri, beliau juga sudah sering kali datang ke Rizka ini. Insya Allah beliau tetap setia nih untuk datang ke Rizka. Baik, untuk sebelum lebih jauh saya coba perkenalkan beberapa kilas tentang Bang Rizal Wahid juga dengan Bang Fikri. Baca nama sama tempat lahir. Oh boleh, iya. Yang di sebelah kanan saya, beliau ini adalah nama lengkapnya Rizal Wahid Esos sekarang karena baru saja wisuda. Kemudian bertempat tinggal di Jakarta Selatan ya Bang, di Jakarta Selatan. Kalau yang sebelahnya lagi ada nama lengkap Muhammad Fikri Abdillah Yulandara, betul. Namanya agak panjang. Lebih kita kenal dengan nama Muhammad Fikri. Alamatnya beliau bertempat tinggal di Peru, Kota Serang, Desa Sukaragam, Kecamatan Serang, Bekasi. Oh, beliau dari Bekasi ternyata. Baik, untuk beliau-beliau ini insya Allah akan menemani kita 1 jam ke depan insya Allah. Tapi sebelum itu, karena beliau-beliau ini pasti terkesan dengan bacaan Al-Qurannya yang merdu-merdu, kami juga dari panitia sudah ada pesanan mungkin berkenan untuk mengawali diskusi kita dengan membacakan Quran surat At-Taubah dulu tadi. Kami persilakan untuk Bang Rizal juga Bang. Berapa berapa ayat sih? Anda nggak tahu? 3 ayat ya. Baik, sedikit aja. Itu enak juga. Enak aja. Nggak dimakan kan? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina 'ahadtum minal musyrikin. Fasihu fil ardi arba'ata ashhurin واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله
وبشر الذين كفروا بعذاب أليم وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. Sudah hening langsung ya. Baik teman-teman, alhamdulillah saya pegang mic nggak baca Quran, saya cukup beliau. Nanti kita ada BMA kita tidak lagi. Baik teman-teman, mari kita mulai. Seperti yang sudah kita ketahui, untuk tema kali ini adalah sudah pantaskah aku? Betul begitu ya? Sudah pantaskah aku? Jadi pertama mungkin ke Bang Rizal dulu nih. Bagaimana nih Bang kalau dari tema ini cara kita membaca sudah pantaskah aku? Nih bagaimana nih Bang Rizal? Silakan. Izin Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Alhamdulillah, bersyukur kita panjatkan kepada Allah karena pada kesempatan yang berbahagia ini kita dipilih oleh Allah di antara sekian banyak hambanya untuk duduk di tempat yang baik bersama orang-orang baik dalam sebuah kegiatan yang baik. Mudah-mudahan ini pertanda dari Allah bahwa Allah memilih kita menjadi orang baik yang mudah-mudahan nanti mati dalam keadaan baik, dan insya Allah mudah-mudahan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala berakhir di tempat yang baik, yakni surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kalau kita berbicara sudah pantaskah aku? Sudah pantaskah. Maka hal paling penting yang harus kita pertanyakan dalam hidup kita adalah sudah pantaskah kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala? Karena ada yang lebih menyakitkan daripada sekedar ditinggal menikah, yakni kita kembali kepada Allah membawa segunung amal kebaikan, tetapi nanti amal kebaikan tersebut Allah hancurkan menjadi debu-debu yang berterbangan. Kenapa? Karena selama dunia kita beramal untuk mencari tepuk tangan dan pujian. Nah, jadi kita bertanya kepada Allah, sudah pantas ya kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang saya tangkap dari tema ini. Enggak tahu kalau antum nanti seperti apa ya. Ya betul, sama juga seperti itu. Allah taala bisawab. Memang kalau kajian-kajian tiap ini tema-temanya begitu nyerempet-rempet
gitu. Apalagi malam minggu ya. Betul, apalagi malam minggu. Soalnya kalau nggak begitu biasanya yang datang sedikitan. Jadi kita angkat tema sudah pantaskah. Jadi begitu loh teman-teman. Jadi sudah pantaskah itu adalah pertanyaan bahwa sudah pantaskah kita untuk masuk surganya Allah, bukan yang lain-lain. Kemudian untuk Bang Fikri nih, Bang Fikri, kita ini kalau bertanya sudah pantaskah aku, kita kan berarti bertanya apakah kita sudah pantas masuk surga gitu. Nah kalau kita melihat diri kita itu bagaimana? Apakah kita sudah pantas atau belum? Itu cara menilai diri kita, bukan menilai orang lain, menilai diri kita. Kira-kira gimana Bang Fikri? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama al-Qur'an wa khalaqal insana 'allamahu al-bayan. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wafa. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Alhamdulillah, hari ini sudah sepantasnya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala gerakan hati kita untuk duduk di majelisnya yang mulia, untuk duduk di taman surganya Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah nikmat yang tidak bisa didapatkan oleh hamba-hamba yang tidak Allah Subhanahu wa taala pilih. Kalau ditanya tentang sudah pantaskah aku, kalau tadi disinggung oleh Syekh Rizal Wahid bahwa sudah pantaskah aku masuk surga, maka saya hanya ketika saya melihat tema ini yang saya pikirkan adalah ini tema tentang muhasabah. Ini tema tentang muhasabah diri kita. Apakah kita sudah pantas menjadi hamba Allah yang kita melihat diri kita ini hamba yang hina? Apakah kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala yang mana di dalamnya adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala pilih? Kita juga tidak boleh pesimis, tidak boleh juga kepedean. Posisi kita tidak boleh kepedean masuk surga, tidak boleh juga pesimis tidak masuk surga. Karena orang-orang yang senantiasa menjaga tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia pasti masuk surga. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man laqiyallaha wa lam yusyriku bihi syai'a, dakhala al-jannah, wa man laqiyahu wa yusyriku billahi syai'a, dakhala an-nar." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis, barang siapa yang berjumpa dengan Allah, mati artinya berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak pernah menyekutukan Allah. Artinya kita tidak pernah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Wa man laqiyahu, dan barang siapa yang bertemu Allah, dia pernah melakukan kesyirikan, artinya dia sering menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dakhalan nar. Maka posisi kita sekarang tidak boleh kepedean dan tidak boleh juga pesimis. Kalau kepedean, saya selalu ingat nasihat para ulama ketika menulis kitab. Di antara juga ustaz-ustaz kita ada yang menulis kitab ini tentang laukana aina nahnu min haula, di mana kita di antara orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala jamin masuk surga. Ini pertanyaan yang sering sekali memecut diri kita, aina nahnu min haula, di mana kita dibandingkan mereka semua yang Allah jamin masuk surga. Kalau ditanya sudah pantaskah diri kita, ya ngaca masing-masing. Kita ngaca masing-masing karena masing-masing kita beda kualitasnya. Dan mungkin antum sekalian jauh lebih baik daripada ana. Antum sekalian jauh lebih berhak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dibandingkan ana. Dan kita semua harus bermuhasabah diri kepada segala hal yang pernah kita lakukan. Sebagaimana dikatakan oleh seorang sahabat yang mulia, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian masing-masing sebelum Allah yang hisabnya nanti. Jadi sering-sering tanyakan, sudah layakkah aku masuk surga? Sudah layakkah aku menjadi hamba Allah yang Allah muliakan? Sudah layakkah aku mendapatkan hidayah yang mulia ini? Jawabannya, kita tetap tidak boleh kepedean dan tidak boleh pesimis. Jadi itu yang saya pandang dari ketika ditanya sudah layakkah aku. Kalau saya bertanya kepada diri saya sendiri sudah layakkah aku, maka saya akan jawab Wallahu a'lam. Karena kita tidak tahu kapan dan di mana atau bagaimana keadaan kita ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa berdoa semoga akhir kita akhir yang baik. Jadi posisi kita harus tidak boleh terlalu pede dan tidak boleh pesimis juga. Nah, kalau kita menilai diri kita sendiri, itu poin apa yang bisa kita jadikan acuan? Oh, ternyata sejauh itukah kelayakan saya untuk berharap surganya Allah. Kira-kira poin-poin apa nih kalau menurut Bang Rizal ini mungkin yang jadi acuan
untuk kita nilai diri sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Benar apa yang disampaikan oleh Ustaz Fikri tadi, bahwa sejatinya sebagai seorang manusia kita tidak bisa terlalu kepedean dengan masuk surga, tapi tidak boleh juga berputus asa. Karena rukun ibadah sendiri itu ada 3. Yang pertama adalah ar-raja, itu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua al-khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut barangkali amalan kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, takut dosa kita belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah al-mahabbah, ini cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa barometer kita ini merasa bahwa kita layak masuk surga? Ini adalah pertanyaan yang sangat berat sebenarnya. Karena saya pribadi memandang kita sendiri tidak bisa memandang diri kita ini layak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu berharap ke sana. Perlu berharap masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Perlu berharap bahwa kita ntar dipilih oleh Allah untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk mengatakan kita sudah cukup pantas untuk masuk ke dalam surga, ini menurut saya adalah sesuatu yang hampir mustahil dilakukan oleh kita sendiri. Karena yang bisa menilai amal-amal kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala, dan yang menetapkan barometer seseorang itu masuk surga atau tidaknya adalah keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi setidaknya kita berikhtiar semaksimal mungkin untuk bisa melaksanakan kebaikan-kebaikan sekecil apapun. Itu setidaknya ikhtiar kita. Karena kita tidak pernah tahu amalan mana yang akan membawa kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Lagi pula kebaikan-kebaikan yang kecil jika dilakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjadi besar. Kita pun harus berikhtiar semaksimal mungkin untuk menghindari diri kita dari kemaksiatan kepada Allah sekecil apapun. Karena kemaksiatan kecil pun jika dilakukan terus-menerus secara sukarela dan secara sadar tanpa ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dosa tersebut lama-lama akan menjadi besar pula. Maka itulah ikhtiar yang bisa kita lakukan. Itulah ikhtiar yang bisa Anda lakukan sebagai manusia biasa. Sedangkan untuk melihat barometer apa sekiranya yang bisa membuat Anda masuk ke dalam surga, Anda sendiri tidak tahu. Yang penting kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan kebaikan-kebaikan yang Allah perintahkan sekecil apapun, serta melaksanakan dan menghindari larangan-larangan Allah sekecil apapun itu. Itu yang bisa kita lakukan sebagai manusia. Jadi kita hanya di tahap ikhtiarnya saja. Ikhtiar dan berharap kepada Allah. Berharap agar nanti dipilih oleh Allah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Berharap itu harus. Kita harus berharap minta surganya Allah Subhanahu wa taala, serta berharap terhindar dari siksa nerakanya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana doa dalam Al-Qur'an, Rabbana srif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Kita minta sama Allah. Walaupun kita enggak tahu masuk surga atau neraka, tapi harus minta, berharap dan mengikhtiarkan harapan tersebut. Sebab harapan tanpa perencanaan dan tanpa pelaksanaan, maka dia akan menjadi harapan saja, akan menjadi wacana belaka seperti itu. Jadi harapan juga harus ada implementasinya. Ada ikhtiar. Ada ikhtiar. Sama seperti air minum di depannya kan adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Saya berharap untuk meminum rezeki dari Allah ini, tapi nggak ada ikhtiar untuk membuka tutupnya dan mengambil gelasnya, maka air minum tersebut sampai kapanpun tidak akan bisa terminum oleh saya. Nah, seperti itu. Jadi harus ada ikhtiar untuk menjemputnya. Apa yang telah Allah janjikan itu tadi. Sebagaimana rezeki itu dijanjikan oleh Allah, pun surga dan neraka pun sudah dijanjikan oleh Allah. Surga bagi orang-orang yang bertakwa, neraka bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang selanjutnya Bang Fikri, saya di sini mungkin beberapa kali sering ikut kajian di sini, dan itu selalu jamaah itu pertanyaannya beban masa lalu ya. Jadi itu banyak itu pertanyaan beban masa lalu. Jadi ada yang bertanya, saya dulunya begini, bagaimana cara sekarang gitu. Saya dulunya pernah berzina, ada yang dulunya saya pernah pacaran. Itu banyak sekali pertanyaan model-model begitu yang saya saksikan di sini. Nah, pertanyaan saya nih, orang-orang yang pernah punya beban masa lalu atau dosa masa lalu seperti itu, layak nggak kira-kira untuk berharap masa depan yang baik? Gimana nih Bang? Baik, bismillah. Ahibati fillah, azani Allah wa iyyakum ajma'in. Ini masih pada melek atau udah mulai redup? Masih semangat dong pastinya ya? Masih semangat semuanya? Masih semangat nggak nih? Jangan mana nih? Apa nih? Insyaallah ya. Ini diam-diam khusyuk atau diam-diam ngantuk ini? Sama. Nah, bismillah, tadi pertanyaannya kalau berbicara tentang masa lalu, banyak orang-orang yang selalu merasa pesimis karena punya masa lalu yang nggak baik. Sedangkan dia melihat bahwasanya orang-orang yang masuk surga adalah orang-orang yang spesial. Saya ini orang yang kotor, tidak pantas bersama orang-orang suci. Demikianlah kira-kira bagi orang-orang yang senantiasa menyesal. Kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, ahibati fillah azza wa jalla wa iyyakum, itu ada ayat
tentang nikmat, ada ayat tentang azab. Ada wa'id, ada wa'ad. Ada neraka, ada surga. Kenapa? Para ulama menjelaskan kenapa harus ada tarhib, ada targhib. Kenapa? Supaya tidak selamanya kita itu takut nggak masuk surga, dan supaya kita nggak selamanya, kembali lagi, terlalu optimis masuk surga. Ini kita nggak ngomong soal neraka, nggak ada satupun dari kita yang pengen masuk neraka. Makanya tadi doanya, Rabbana srif anna adzab jahannam, ya Allah jauhilah kami dari azabnya jahannam. Dan di dalam ayat ini disebut langsung jahannam, nggak tanggung-tanggung, nggak nyebut azab benar, disebut azab jahannam. Artinya neraka paling tinggi langsung disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pelajarannya teman-teman sekalian, ahibati fillah, azani Allah wa iyyakum, kalau ditanya seseorang yang dulunya pernah berzina, pernah bermaksiat kepada Allah, apakah dia layak masuk surga? Kita lihat bagaimana dulu para sahabat radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang mulia, bagaimana masa lalunya? Bagaimana masa lalu beliau radhiyallahu anhu? Kalau misalnya melihat masa lalu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, antum berani bilang bahwasanya Umar bin Khattab itu dijamin masuk surga? Gak ada yang percaya satupun itu. Jadi kalau kita melihat masa lalu kita, itu tidak menjamin apa yang akan terjadi di yang akan datang. Karena ada dalam hadis yang keempat di Arba'in An-Nawawiyah, itu disebutkan ada orang yang sudah berada posisinya depan surga, sejengkal lagi masuk surga. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, takdir telah mendahulinya, dia ahlu neraka, maka dimasukkan ke dalam neraka. Sudah di depan surga. Ada juga orang yang sudah di depan neraka, tapi takdir mendahulinya harus masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak ada yang menjamin mana yang bisa menyebabkan kita masuk surga dan apa yang menyebabkan kita masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini orang-orang beriman masuk surga karena rahmat Allah, bukan karena amalan kita. Kalau kita masuk surga karena amalan, ya, kalau kita masuk surga karena amalan, pasti kita jawab kita tidak layak masuk surga. Tapi karena kita masuk surga karena rahmat Allah, kita juga masih punya harapan untuk masuk surga ya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tadi disebutkan oleh Habib, tadi saya sempat mendengar ceramah beliau menyebutkan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." Katakan, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas dalam melakukan kemaksiatan pada Allah, la taqnatu min rahmatillah. Jangan engkau pesimis dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah engkau putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Engkau berhak mendapatkannya walaupun engkau dulu berzina, tapi dengan syarat, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Artinya apa? Kalau kita pengen mendapatkan rahmat Allah dan kita adalah orang-orang yang berdosa pada Allah, banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta ampun karena Allah Maha mengampuni segala dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kalau kita perhatikan di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dengan sebutan yang paling lembut kalau antum belajar bahasa Arab di sini. Disebutkan qul ya ibadiyalladzina asrafu, orang-orang yang melampaui batas. Ana tanya di sini, orang-orang yang melampaui batas itu dosanya apa? Disebutkan sama Allah? Pezinakah dia? Pencurikah dia? Perampokah dia? Begalkah dia? Enggak disebut. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Lihat, Allah masih panggil hamba-hambaku padahal melampaui batas. Artinya kita yang dulu pernah berdosa kepada Allah dan sekarang sudah berusaha untuk berubah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, masuk ke dalam ayat ini. Kita masuk ke dalam ayat ini. Maka jangan pernah pesimis untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalnya ditanya nih perkara kita nanti masuk surga ini, bahasannya ciri-cirinya apa, orang yang seperti apa dan segala macam, wallahu taala alam. Rasul sallallahu alaihi wasallam saja pernah ditanya tentang, wahai Rasul, tolong doakan saya supaya saya masuk surga bareng sama kamu. Seorang sahabat minta langsung seperti itu. Rasul bingung, sampai 3 kali ditanya, bingung jawabnya apa. Padahal saya tanya, Rasul sallallahu alaihi wasallam dijamin masuk surga atau enggak? Dijamin. Kalau orang kita itu bilang aja, ayo gampang masuk orang dalam ini gitu kan. Sekarang lagi hits nih orang dalam nih.
ya kan? Selain harta, orang dalam juga penting gitu. Tapi apakah ada orang-orang dalam yang bisa membantu kita masuk surganya Allah? Hatta Rasulullah SAW masih selalu berikhtiar supaya pantas masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta Umar bin Khattab, walaupun udah dijamin masuk surga, ketika seorang sahabat dikasih tahu ada orang-orang munafik nih yang nggak bakalan masuk surga, Umar nanya, nama saya ada nggak di golongan itu? Padahal Umar bin Khattab dijamin masuk surga, kita nggak dijamin masuk surga. PD-nya Masya Allah, PD-nya Masya Allah. Kita ini udah pasti masuk surga. Wah, kita tuh orang Islam semuanya masuk surga kayak gini. Padahal akhirnya naudzubillah kita belum tahu. Jadi sebodoh yang saya pahami, kita semua tidak bisa menjelaskan bagaimana ciri-ciri orang yang masuk ke dalam surganya Allah kecuali adalah orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Baik, terima kasih. Itu ya paparan panjang dari beliau. Kemudian selanjutnya ini saya mewakili beberapa pertanyaan juga yang sempat masuk, Bang Rizal. Kalau misalnya fenomena hijrah ini memang lagi marak-maraknya fenomena hijrah. Tapi sebetulnya kalau kita lihat lagi, hijrah itu nggak gampang. Hijrah itu nggak gampang dan meninggalkan maksiat itu begitu sulit gitu. Nah pertanyaannya ini, langkah paling awal untuk kita hijrah ini sebetulnya meninggalkan maksiatnya dulu, memperbaiki ibadahnya, apa lingkungannya kita perbaiki, atau keseluruhannya memang harus komprehensif ya, harus komprehensif semuanya kita perbaiki. Kira-kira gimana nih menurut Bang Rizal? Ini bikin boleh Oh boleh, silakan. Lebih enak gitu. Harus tinggi suaranya boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang harus kita lakukan pertama kali ketika sudah mulai hijrah? Yang paling pertama banget harus kita lakukan adalah meluruskan niat terlebih dahulu. Menanyakan terlebih dahulu ke dalam diri kita untuk siapa kita hijrah. Karena pada nantinya ketika inputnya tidak baik, maka kemungkinan besar outputnya akan tidak baik pula. Tapi kalau inputnya baik, harapannya mudah-mudahan outputnya nanti juga akan baik pula. Sebagaimana orang sholat, kan janji dari Allah Subhanahu wa taala adalah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Pertanyaannya kenapa masih banyak orang sholat tapi nggak tercegah juga dari perbuatan keji dan munkar? Mungkin saja salah satu faktornya adalah karena niat sholatnya tidak untuk Allah Subhanahu wa taala, sehingga sholatnya tidak berdampak apa-apa ke dalam kehidupan sehari-harinya. Sama kayak hijrah. Yang harus pertama kali kita lakukan adalah meluruskan niat untuk Allah. Pertanyaannya bagaimana kalau terlanjur hijrah untuk seseorang? Tidak jadi masalah. Karena orang salah bisa soleh, orang soleh pernah salah. Jadi yang salah jangan sampai sakit hati ketika dinasihati oleh yang soleh. Yang soleh pun jangan sampai merasa sombong di depan orang-orang yang salah. Jadi kalau nanti kita misalnya hijrah terlanjur nih karena manusia dan kita sadar sekarang, maka segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, meluruskan niat hijrah kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, langsung segera mencari ilmunya. Karena kalau kita hijrah modal semangat aja itu bagus untuk memulai, tapi untuk mempertahankan hijrahnya itu butuh ilmu. Karena namanya orang hijrah, maka dia harus memperbanyak dan memperbaiki yang namanya amal. Dan amal itu adalah mengerjakan atau perbuatan yang dia butuh ilmu. Jadi kan ada dalam bahasa Arab itu kan ada fa'ala, ada amal, ada amila atau amal, sama ada sona'a. Kalau fa'ala ini kan sesuatu yang kita kerjakan tanpa perlu apa-apa, kerjakan aja. Kalau amal ini adalah sesuatu yang dikerjakan dengan butuh ilmu di dalamnya. Makanya amal soleh. Karena perbuatan amal soleh itu kita butuh ilmunya, kita butuh tahu ilmunya apa. Yang ketiga ada sona'ah. Sona'ahnya adalah sesuatu yang kita lakukan dalam perencanaan, ada rencananya. Makanya Allah menyebutkan orang-orang yang berzina itu dengan Allahu a'lamu ma tasna'un. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Karena orang-orang berzina itu nggak mungkin nggak ada rencananya. Pasti pakai rencana. Nggak mungkin tiba-tiba ketemu di jalan zina yuk, kan nggak mungkin. Pasti berencana mereka, ada rencana, chattingan dulu, berjanji dulu ketemu di mana, ada transaksi dulu dan lain sebagainya. Makanya disebut sana'ah. Nah, makanya yang namanya amal itu butuh ilmu. Maka orang setelah hijrah yang dilakukan kedua adalah mencari ilmu dengan guru yang tepat. Jadi ilmu ini penting untuk mempertahankan hijrah. Semangatnya juga. Karena kalau orang tahu ilmunya, dia akan jadi semangat untuk mengerjakan apa yang harus dia kerjakan. Yang ketiga, mana yang lebih didahulukan? Meninggalkan maksiat atau beribadah? Kalau kita bisa lakukan dua-duanya, lakukan dua-duanya. Kalau kita harus memilih salah satunya, maka tinggalkan maksiat. Karena meninggalkan kemudaratan itu jauh diutamakan daripada mengambil manfaatnya. Jadi kalau kita bertemu dengan dua hal nih, kita ini dua-duanya ada manfaatnya juga, tapi mudarat juga nih. Apa yang harus kita lakukan? Maka tinggalkan, karena kita harus mengedepankan mudarat yang terlebih dahulu sebelum kita mencari manfaatnya. Oh, ini ada mudarat yang ditinggalkan. Maka kalau kita bisa lakukan dua-duanya, ya bagus dua-duanya. Tapi kalau disuruh pilih salah satu, maka tinggalkan kemaksiatan terlebih dahulu. Yang keempat, memilih lingkungan yang tepat. Karena lingkungannya sangat berpengaruh, sangat luar biasa bagi orang-orang yang
sudah hijrah, belum hijrah, ataupun yang sangat jauh dari hijrah. Lingkungan sangat berpengaruh. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur may yukhalil." Seseorang itu tergantung kebaikan agama temannya, kualitas agama temannya. Maka hendaklah setiap orang memperhatikan dengan siapa dia berteman. Kalau prinsip saya berteman nggak pilih-pilih. Berteman dengan siapapun, latar belakangnya seperti apapun saya temenin, tapi tidak asal pilih. Difilter juga kadang-kadang. Ini bisa kira-kira apakah saya akan jadi terpengaruh dengan dirinya, atau justru saya bisa memberi pengaruh terhadap dirinya. Aduh Kak, kalau gitu ntar saya takut dong gak ditemenin sama siapa. Jangan takut kehilangan manusia. Lebih baik kita kehilangan manusia demi meraih ridhonya Allah daripada kehilangan ridhonya Allah gara-gara meraih ridhonya manusia. Sesoleh apapun antum, sehebat apapun antum, pasti antum mustahil bisa membuat semua orang suka dengan antum. Pasti ada aja yang gak suka dengan kita. Maka kalau udah ada fakta seperti itu, ngapain kita mengejar-ngejar cintanya manusia? Kejarlah cintanya Allah, biar nanti Allah yang membuat manusia itu jadi cinta sama kita. Kalau kita mengejar cintanya manusia, belum tentu manusia tersebut mampu membuat Allah cinta kepada kita. Seperti itu. Karena mengejar akhirat atau mengejar Allah itu seperti kita menanam jagung. Kalau orang menanam jagung, rumput akan tumbuh. Tapi kalau kita mengejar cintanya manusia, mengejar dunia itu seperti menanam rumput. Kalau menanam rumput nggak mungkin jagung itu tumbuh seperti itu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi itu yang pertama dikuatkan niatnya, kemudian cari ilmunya di Rizka, bisa masuk Rizka nih banyak. Departemen pendidikan di Rizka. Iya, dan sekarang lagi pembukaan anggota baru. Wajib banget teman-teman yang punya semangat hijrah nih langsung masuk Rizka. Di sana teman-teman bisa belajar lebih jauh tentang ilmunya tadi. Baru nanti dan plus dapat lingkungan yang baik di Rizka, betul kan? Iya. Wajib banget nih masuk Rizka. Promosi deh. Baik. PAB ini biasa. Baik teman-teman, ya tadi kan sudah dibagikan untuk nomor WhatsApp menanya. Teman-teman silakan bisa sambil tanya-tanya. Ada beberapa yang sudah masuk. Saya mencoba untuk lebih banyak pertanyaan teman-teman yang bisa dijawab daripada pertanyaan yang tim kami buat gitu. Baik, kita ada satu pertanyaan ini. Boleh Bang Rizal atau boleh Bang Fikri silakan. Ini saya dengan kalimat aslinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Fikri dan Ustadz Rizal izin tanya. Saya jauh dari kata baik, sholat masih belum tepat waktu karena ada dalil menyebutkan lelaki yang baik untuk wanita yang baik. Asik. Ini malam minggu nih. Oke, ulangi sedikit. Karena ada dalil menyebutkan lelaki yang baik untuk wanita yang baik dan wanita yang baik untuk lelaki yang baik. Apakah saya bisa mendapatkan jodoh yang baik karena diri ini masih jauh dari kata baik? Bagaimana nih Bang? Rizal atau Fikri? Yang sudah nikah ini. Oh, yang sudah nikah. Antum dulu apa? Silakan. Dari perspektif yang belum menikah dulu. Oh, dari perspektif yang belum nikah. Ini pertanyaan menyinggung jangan-jangan. Nih, oknum nih, jangan-jangan. Oknum nih. Allah. Alhamdulillah azza Allah wa iyyakum. Ini pertanyaan sering banget ditanyain. Betul. Sering banget ditanya. Ini banyak banget yang nanya gitu. Kalian kan orang-orang yang gini-gini ya. Terus kami yang nggak baik, kamu itu terlalu subhanallah buat kami astagfirullah. Kalian itu terlalu masya Allah untuk kami yang innalillah gitu. Tolonglah jangan ngurus-ngurus kayak gini ya. Soal baik dan buruk itu ada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya percuma antum kejar makna ayat ini, antum berubah jadi baik demi dapat laki-laki yang baik, nggak akan dapat. Karena niat antum salah. Ini berkesinambungan sama tadi yang disampaikan oleh Syekh Rizal Wahid, bahwa segala sesuatu mesti ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, mesti ikhlas. Kalau antum sekarang pengen dapat jodoh yang baik, terus antum berubah gara-gara ya Allah mudah-mudahan dengan saya berubah, dengan saya hijrah kayak gini saya dapat laki yang saleh. Atau antum ngafalin Quran supaya dapat jodoh yang hafal Quran juga. Nah, luruskan niat antum karena Allah Subhanahu wa taala, karena ulama punya kaidah, ini kaidah penting, maka lillahi yabqa. Apa-apa yang didasari karena Allah itu pasti kekal. Begitu juga cinta, ikhwatin. Kalau antum cinta seseorang karena Allah, insya Allah juga cinta antum kekal dan abadi. Dan persahabatan yang karena Allah juga abadi. Jadi kalau antum mencari orang baik dan antum berubah menjadi baik karena dia, berarti bukan karena Allah. Dan antum mesti menjadi baik karena Allah. Itu perspektif jomblo ya, nanti dijawab nih perspektif pendidikan. Ini jangan dipercaya dulu, kalau jomblo jangan dengerin dulu gitu kan. Nanti aja yang dengerin. Nah, ini juga nih akhirnya saya ingat lagi perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kata beliau, "Ma lam yakul lahu la yanfa'u wa la yadum." Apa-apa yang di dalamnya itu enggak ada ikhlas, antum berubah bukan karena Allah, enggak ikhlas, la yanfa', enggak ada manfaatnya, wa la yadum, dan tidak akan abadi.
Jadi bagi antum para ikhwan yang pengen mencari wanita yang baik, berubahlah karena Allah Subhanahu wa taala, Allah yang akan tunjukkan nanti. Bagi akhwati fillah azani Allah wa iyyakum sekalian, kalau anti pengen mendapatkan laki-laki yang baik, berubahlah karena Allah Subhanahu wa taala, kelak Allah yang akan pertemukan doa kalian insyaallah. Doa kita, saya juga belum. Allah taala. Baik, tahan dulu teman-teman, ini perspektif jomblo. Ini perspektif belum bisa kita percaya sebenarnya. Kemudian soalnya pertanyaan ini memang banyak karena kita semua yang merasa terlalu astagfirullah, terlalu innalillah gitu ya. Memang agak sedikit mungkin ada rasa ketakutan gitu. Mungkin dengan masa lalu yang innalillah gitu. Untuk ke depan tuh jadi khawatir juga, ternyata masa lalu itu ngebalik di depan dan kita sulit untuk mendapatkan orang baik untuk menjadi pasangan. Pasti itu, saya kira begitu. Nah, bagaimana perspektif untuk yang sudah tidak jomblo nih, Bang Rizal Wahid yang sekarang sudah menjadi seorang bapak, Jadi mantan jomblo. mantan jomblo, baik silakan. Mantan jomblo mungkin lebih bisa kita percaya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya adalah, kalau kita belum baik, apakah kita bisa mendapatkan yang baik? Jadi gini teman-teman semuanya, kadang-kala Allah memuji orang baik dengan cara menjodohkan dia dengan orang yang tidak baik. Jika dia bersabar, maka Allah lipat gandakan pahalanya untuk dirinya. Sebaliknya, kadang-kala karena ujian kita itu berbeda-beda teman-teman. Ada orang-orang yang diuji dengan wanita, harta, jabatan, dengan anaknya, dengan istrinya, dengan suaminya dan lain sebagainya. Ujian setiap kita itu pasti berbeda. Dan Allah akan memuji terus-menerus pada titik terlemah kita. Kalau kita lemahnya di wanita, akan selalu ada aja wanita-wanita yang Allah hadirkan dalam hidup kita. Yang sampai kita kuat menghadapinya, baru akan didatangkan ujian-ujian yang lainnya. Tapi jangan khawatir, karena ujian yang Allah berikan itu sesuai dengan kemampuan kita. Sesuai dengan kemampuan kita. Nah, pertanyaannya, apakah bisa saat kita sekarang masih buruk dan berharap mendapatkan seorang pasangan yang baik? Bisa kalau antum berubah menjadi orang baik pula. Karena seperti ini konsepnya. Jodoh itu kan, walaupun seandainya gini, nggak apa-apalah dia nggak dapat orang yang nggak baik, yang penting saya dapat yang baik. Oh, jangan seperti itu. Karena tidak hanya kita yang pantas dan layak mendapatkan seseorang yang baik, pasangan kita pun pantas dan layak mendapatkan pasangan yang baik. Kita sering nanya, gimana sih Kak ciri-ciri pasangan yang baik? Gimana sih ciri-ciri wanita yang baik? Gimana sih ciri-ciri laki-laki yang baik? Kenapa sibuk mencari ciri-ciri orang yang baik? Kenapa nggak menjadi orang baik? Menjadi orang baik agar kita layak nanti mendapatkan yang baik pula. Kalaupun nanti dengan izin Allah ternyata kita nggak dapat yang baik, tapi saya yakin kalau kita niatnya karena Allah, saya yakin betul insya Allah dapat yang baik. Kecuali para nabi kan memang ujiannya berbeda dengan kita manusia biasa seperti itu. Kalau kita lurus niatnya karena Allah, melakukan perbaikannya, insya Allah Allah jodohkan kita dengan yang baik. Ingat, baik itu nggak harus cantik ya. Kadang-kadang definisi baik menurut laki-laki adalah cantik. Dan pesan saya adalah, percayalah, kecantikan itu tidak akan selamanya memberikan ketenangan di dalam hati. Karena saya udah nikah, jadi saya bisa ngomong kayak gini. Kecantikan itu tidak selamanya bisa memberikan ketenangan dalam hati. Tapi kebaikan akhlak seseorang, kebaikan agama seseorang, dia akan memberikan ketenangan di hati suaminya, dan sebaliknya dia akan memberikan ketenangan di hati istrinya. Kalau antum nyari orang karena cantiknya saja, percaya sama saya, setahun 2 tahun ada penyesalan yang akan antum rasakan. Tapi kalau udah nggak baik dan cantik pula, baik agamanya cantik pula, itu bonus buat antum. Itu bonus buat antum. Atau sebaliknya, udah ganteng baik agamanya pula, itu bonus. Tapi memang kita nggak bisa memungkiri. Makanya Rasulullah itu cerdas. Rasulullah itu luar biasa. Ketika menyampaikan 4 kriteria orang yang dinikahi, apa kata Rasulullah? Menyebutkan 4 hal yang memang menjadi kepuasan batinnya manusia. Apa kata Rasulullah? Nikahilah seseorang karena 4 hal. Yang pertama, cantiknya. Yang kedua, nasabnya, hartanya, baru agamanya. Hadis ini, kata seorang ulama, mengandung pelajaran bahwa sebelum kita memilih seseorang karena agamanya, lihat cantiknya dulu. Ini benar. Lihat cantiknya dulu, setelah itu lihat nasabnya. Setelah lihat nasabnya, lihat hartanya. Setelah melihat hartanya, maka agama menjadi penentunya. Kalaupun dia cantik, hartanya bagus, nasabnya bagus, tapi dia agamanya buruk, tinggalkan. Karena kalau kita melihat agamanya terlebih dahulu, yang berbahaya adalah saat kita melihat wajahnya, kita nggak ridho sama wajahnya, berarti kita menolak karena wajahnya, bukan karena agamanya. Maka kalau antum ridho sama wajahnya, ridho sama nasabnya, ridho sama hartanya, baru lihat agamanya. Kalau agamanya baik, ini jadi penentu untuk kita melanjutkan langkah yang lebih jauh lagi. Kalau antum melihat agamanya terlebih dahulu, resikonya besar. Masya Allah agamanya bagus. Pas lihat hartanya, nggak ridho deh, dia ternyata seperti ini hartanya. Lihat nasabnya, nggak ridho deh, dia ternyata keturunan seperti ini. Lihat wajahnya, Masya Allah.
nggak tertolong lagi nih misalnya. Jadinya kita menolaknya karena hal-hal keduniawian, bukan karena agamanya. Seperti itu. Jadi kalau kata seorang ulama, lihat dulu kita ridho nggak sama yang 3 ini. Kalau ridho, baru agama itu menjadi penentunya. Dia yang paling penting, menjadi faktor apakah kita meneruskan atau tidak. Sehingga lanjut atau tidaknya karena faktor agama. Jadi jangan menyerah, akhi. Dan saran saya, cara perbaikan yang paling bagus adalah dengan menghindari komunikasi terhadap lawan jenis. Karena sesoleh-solehnya antum tiap hari chattingan juga, lama-lama juga akan ada perasaan-perasaan, muncul perasaan-perasaan meresahkan seperti itu ya. Meresahkan. Perasaan-perasaan yang seperti itulah. Nah, ketika nanti sudah terjadi hal yang tidak, jangan pernah bilang, Masya Allah, kenapa saya kecewa seperti ini. Percayalah, saat antum pertama kali memilih untuk jatuh cinta kepada manusia dan menyatakan cinta tersebut tidak dengan jalannya Allah, saat itulah antum sedang menjatuhkan diri antum dalam kekecewaan. Tinggal menunggu waktunya saja sampai meledak, kecewanya jadi bertambah. Jadi jangan salahkan siapa-siapa ketika antum dikecewakan kalau antum yang memulai jalan yang tidak Allah sukai. Pilihlah jalan yang Allah ridhoi. Lagi pula laki-laki yang baik kalau dia serius nggak akan macam-macam. Orang yang macam-macam nggak mungkin dia serius seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Baik. Kebijaksanaan mantan jomblo gimana? Oke kan? Ya baik. Ujung-ujungnya sini. Baik teman-teman, selanjutnya ada beberapa pertanyaan lagi nih. Wah ini malam minggu. Jangan ke situ terus. Ya, bahaya ini pertanyaan. Enggak muhasabah nanti. Muhasabah. Baik, Jadi musibah kan? Baik, ada pertanyaan juga nih, ada dari beberapa teman kita. Ini begini. Assalamualaikum abang-abang, mau tanya. Tips agar beribadah hanya karena untuk Allah. Tips beribadah agar hanya untuk Allah semata dengan sikap tawadhu itu apa? Fadal Syekh Fikri. Bang Fikri. Bismillahirrahmanirrahim. Hibati fillah azza ya Allah ya. Bagaimana caranya kita beribadah ikhlas kepada Allah dan tetap tawadhu? Ini sebelum saya bahas tentang keikhlasan, saya juga pengen bahas tentang tawadhu. Kadang-kadang kita ini menerjemahkan tawadhu itu dengan sama sekali tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditanya siapa di sini ngapal Quran? Dia ditanya tawadhu, bukan tawadhu namanya. Enggak ada emang gitu. Jadi sekarang kayak gitu, antara orang yang tawadhu dengan orang yang memang kagak megang enggak megang apa yang ditanya gitu, sama. Tawadhu tidak seperti itu. Kerendah hatian seseorang itu ketika dia beribadah tidak berharap selain ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia beribadah hanya pengen ridhonya Allah. Kalaupun ada orang puji, nggak bikin dia nambah bagus ibadahnya. Artinya ketika dipuji dia nggak nambah kualitas bagus ibadahnya, enggak. Dia nambah kalau memang dia pengen meraih ridho Allah yang lebih. Dan dia tidak juga mengurangi ketika dihina oleh orang lain. Ini baru orang-orang yang tawadhu, rendah hati. Seperti ini orang-orang yang tawadhu. Bukan orang yang tidak mengerjakan sama sekali, terus bilang saya emang nggak mau bilang-bilang lah, ntar ketahuan orang ria gitu kan. Emang nggak ngelakuin apa-apa, bilangnya ria gitu. Jadi tolong pahami kata tawadhu itu. Nah, sekarang tentang ikhlas. Ikhlas itu sudah sebenarnya dijelaskan di dalam Al-Quran dan ini ayat-ayat yang kita hafal. Jadi di dalam ayat-ayat ini Allah SWT pengen menjelaskan kepada kita bahwasanya makna ikhlas adalah kita itu melakukan segala macam perbuatan hanya karena Allah SWT. Itu ikhlas. Dan tidak ada yang menyebabkan kita beribadah kecuali Allah SWT. Hanya Allah SWT berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din." Tidaklah aku perintahkan mereka untuk beribadah kecuali dengan cara ikhlas kepada Allah. Artinya dengan tidak berharap selain ridhonya Allah SWT. Tapi bagaimana caranya supaya kita beribadah ikhlas sekarang? Kadang-kadang susah banget mau ikhlas. Apalagi ini cowok misalnya lagi jadi imam nih. Di belakang ada calon kan. Ini ke situ lagi kan. Di belakang ada calon. Ada camar juga kan. Wah ini kalau misalnya saya baca al-ikhlas nih, wah udah nih di cancel baca camar gitu. Baca al-ikhlas nih gitu. Akhirnya udah ini tentang mumpung ada dia nih, kita baca Al-Baqarah dikit lah apa gitu. Nah, tatkala kita mulai seperti ini mulai hilang ikhlas di dalam ibadah kita. Dan itu semua akan hilang gitu aja amalannya. Jadi ketika kita nggak ikhlas, hilang semuanya. Makanya perkara ikhlas, lawannya ikhlas itu di dalam ibadah itu riya misalnya. Itu yang paling ditakutkan oleh Rasulullah SAW. Akhwafu ma akhafu alaikum, bahkan kata Rasulullah SAW, sesuatu yang paling aku takutkan kepada kalian, kata Rasul, asyirkul asghar. Para sahabat tanya, apa itu ya Rasulullah SAW? Syirik asghar itu apa? Ar-riya.
ketika mereka beribadah bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dibilang syirik asghar. Ini bahayanya. Dan orang-orang yang tidak berharap ridho Allah dalam ibadahnya, amalannya hilang, dapat dosa syirik juga. Dan na'udzubillah. Maka caranya ibadah untuk ikhlas itu, ingat, ini konsep ibadah secara disebutkan oleh Rasulullah SAW, anta'budallaha ka'annaka tarahu. Hendaknya kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Kalau kita tidak mampu menghadirkan itu, maka hendaknya kita merasa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau engkau tak mampu menghadirkan Allah supaya kita ibadahnya hanya karena Allah saja, yakinilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu melihat kita. Kalau kita beribadah merasa seperti ini, insyaallah ikhlas. Dan ini konsep yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam beribadah. Soal tawadhu, antum akan bisa melakukannya setelah ikhlas. Itu bisa menjadi catatan bagi kita. Soal tawadhu, antum bisa praktekkan setelah ibadah antum ikhlas. Jangan bahas sekarang. Mungkin ibadah kita belum ikhlas. Nanti insyaallah kita akan tahu. Wallahu taala alam. Itu ya jauh. Dan riya itu ternyata bahaya sekali karena ketika riya ternyata amal ibadahnya nggak diterima plus dapat dosa gitu. Jadi malah bukannya plus malah jadi minus akhirnya. Luar biasa. Saya baru tersadarkan itu, Bang Negeri. Terima kasih banyak. Kemudian selanjutnya nih, yang tipe-tipe malam mingguan nanti dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya. Ini cara muhasabah diri itu selain dari diri sendiri itu juga dari lingkungan. Bagaimana hukumnya jika kita perempuan muslim satu kos dengan perempuan yang non muslim? Mohon penjelasannya Ustaz. Andal, karena nggak tahu hukum-hukum. Kalau saya kiranya enggak ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana hukumnya kita seorang muslim satu kosan dengan seorang yang muslim? Karena saya bukan seorang mufti ya, jadi saya menjawab bukan berdasarkan fatwa, tapi saya hanya melihatnya dari konteks muamalah saja. Kalau secara muamalah kita tuh dibolehkan dan dibenarkan untuk bahasa Indonesia berinteraksi dengan non muslim itu sangat dibolehkan selama tidak mengganggu akidah kita. Selama memang dalam satu kos itu bisa tidak mengganggu akidah kita, saling bisa membantu dalam kebaikan yang sifatnya umum ya. Karena nggak mungkin dia disuruh sholat sama kita kan, kecuali mungkin dia dapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah nggak jadi masalah. Tapi kalau ditanya apa hukumnya, saya sendiri nggak tahu. Nanti mungkin Ustadz Fikri mungkin sudah punya sudah pernah tahu tentang hukumnya. Tapi kalau anda pribadi ditanya masalah hukum ini, insya Allah, wallahu a'lam bishawab, anda belum tahu seperti itu. Jadi kalau dari segi hukum mungkin kita nggak bisa jawab secara langsung gitu. Tapi kalau bukan kita, mungkin ada, tapi anda belum tahu gitu. Belum. Barangkali Syekh Fikri ya. Bang Fikri mau Kalau beliau jawab nggak bisa gimana anda? Oh baik, siap. Baik. Baik teman-teman, selanjutnya nih ada pertanyaan lagi. Bismillah, Afwan izin tanya. Tadi salah satu langkah untuk hijrah itu kan belajar lewat guru. Nah, bagaimana cara kita memilih guru yang tepat agar tidak salah langkah dalam belajar? Betul. Untung guru anak jadi Mungkin yang gampang banget kalau cara kita melihatnya dengan cara yang gampang untuk yang awam. Bismillahirrahmanirrahim. Hibati fillah azani Allah wa iyyakum. Saya jujur saya paling takut kalau ditanya-tanya. Benar. Karena pertanyaan itu benar-benar membahayakan bagi kita para thalibul ilmu. Kita takut berbicara tanpa ilmu. Bahkan Syekh Ibnu Utsaimin itu ketika banyak yang tanya, beliau bilang udah saya nggak mau jawab. Selesai. Bahkan ada ulama yang ditanya, bahkan Imam Syafi'i sendiri ketika ditanya jawabnya nggak tahu. Itu Imam Syafi'i gimana anak? Jadi aneh sebenarnya agak takut gitu ketika ditanya-tanya sesuatu kayak gitu. Apalagi soal hukum lebih baik kelas dia aja gitu. Baik, ini ketika ditanya pertanyaannya bahwa kita apa tadi intinya? Memilih guru. Nah, memilih guru. Disebutkan oleh para ulama tentang cara memilih guru. Dan ini saya amalkan juga sedikit demi sedikit tatkala saya memilih seorang guru. Yang pertama, lihatlah akidahnya. Apa itu akidah? Keyakinan dalam beribadahnya. Kita penting memilih, tadi disebutkan oleh Habib, misalnya dijelaskan dulu saya belajar di sini. Tentunya akidahnya seperti itu. Itu pentingnya memilih guru. Maka perhatikan guru kita itu dari sisi akidahnya. Dari mana antum lihat? Kepada siapa guru kita belajarnya akidah apa dan seterusnya. Penting akidah itu karena kita akan benar-benar ditarik nanti ketika guru kita mengajarkan kita sebagai penuntut ilmu. Antum perhatikan kata talib itu artinya meminta, nyerap, ngambil.
Jadi kalau kita bertalibul ilm, jadi talib dari guru kita akan nyerap apa yang disampaikan oleh guru kita. Maka perhatikan apa yang disampaikan, apa akidah dari guru kita. Yang pertama, paling penting, akidahnya mesti apa? Bukan lihat organisasinya, teman-teman sekalian. Lihat bagaimana dia beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Caranya sudah sesuai belum dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Pemahamannya sudah sesuai belum dengan Quran dan As-Sunnah dan pemahaman para sahabat? Kalau sudah sesuai, dia guru yang baik insyaallah. Kedua, saya melihat pentingnya seorang guru bisa bahasa Arab. Ini saya dapat ilmu ini dari beberapa syekh kami. Beliau menjelaskan pentingnya seorang guru agama. Ini agama ya, kita ngomongin fisika kimia ya. Kita ngomongin guru agama, pentingnya dia mesti bisa bahasa Arab. Kenapa? Karena agama kita sumbernya itu dari Al-Quran, dan Al-Quran bahasa Arab. Hadis Nabi SAW mengucapkan dengan bahasa Arab. Para ulama menulis kitab-kitab tentang din dengan bahasa Arab. Kalau guru kita nggak bisa bahasa Arab, apa yang akan difahami dari ilmu ini? Lalu apa yang akan diajarkan kepada kita? Mesti paham bahasa Arab. Kenapa kok cuma bahasa Arab ini? Oh, ini ke Arab-Araban nih. Bukan. Karena Islam memang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala turun dengan Al-Qur'an yang berbahasa Arab. Allah sebutkan, la'allakum ta'qilun, agar kalian itu berpikir, mikir. Jadi hendaknya seorang ustaz, seorang guru itu bisa bahasa Arab. Oh, bisa, guru saya bisa kok. Orang jawab salamnya aja pakai bahasa Arab, dia katanya. Semua orang bisa. Ada-ada bisa. Dia juga jago bahasa Arab. Kalau ngomong anak antum dia enggak menjamin ikhwati. Bukan soal anak antum ukhti akhi, bukan. Bukan soal ente ana, bukan. Ini lebih jauh dari itu soal pemahamannya. Ketika dia menafsirkan ayat, dari mana dia ngambil, dia paham bahasa Arab atau enggak? Karena kebanyakan dari sekarang banyak orang-orang yang tafsirnya seenak dia gitu. Iya, belajar bahasa Arab ya baru setahun gitu kan. Terus nafsirin ayat langsung kayak orang luar biasa gitu. Padahal ayat ini mesti ditafsirkan dengan pemahaman siapa dulu? Pemahaman Rasul, pemahaman para sahabat, ulama, baru kita yang bodoh ini gitu. Jangan kita duluan. Bahkan dalam tafsir pun, tafsir Quran ke Quran dulu, baru Quran ke hadis tuh. Artinya ayat dengan ayat dulu. Itu dalam menafsirkan. Pentingnya kita paham bahasa Arab. Yang kedua itu. Yang ketiga, antum perhatikan adabnya ya, adabnya. Antum kalau ngaji itu jangan cuma ambil apa yang disampaikan oleh guru kita, tapi lihat akhlaknya. Ketika beliau ngisi, ketika beliau berkomunikasi dan seterusnya, lihat akhlaknya, lihat adabnya. Kalau guru kita memiliki akhlak yang luar biasa, masya Allah, beliau berhak menjadi guru kita. Tapi kalau guru kita merasa angkuh, lebih baik daripada muridnya, atau lebih baik dari ustadz yang lain yang kadang-kadang kalau ngisi bukannya ngajar ilmu malah nyalahin ustadz lain, itu adabnya perlu diperhatikan. Jadi sebodoh yang saya pahami, 3 ini saja insya Allah cukup untuk antum memilih guru. Akidah, karena akidah pondasinya agama ini. Yang kedua, bahasa Arab, karena bahasa Arab kuncinya agama kita. Yang ketiga, adab, karena ini buah dari yang 1 sama 2. Wallahu ta'ala alam. Nah. Baik, itu jadi ada 3 poin. Yang pertama akidahnya, kemudian yang kedua harus paham bahasa Arab, betul ya. Kemudian yang ketiga adalah akhlaknya. Itu jadi catatan penting untuk kita nih teman-teman yang masih dalam proses belajar. Kemudian masih ada waktu, masih ada. Oke, satu pertanyaan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini konsultasi yang ini. Panjang ya. Oke. Ini mungkin ya mudah-mudahan ada pembelajaran yang bisa kita ambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, izin tanya Ustaz. Ana sudah ta'aruf dengan akhwat. Oh, di Ikhwan berarti yang tanya. Ana sudah ta'aruf dengan akhwat dan niatnya mau nikah di tahun 2020. Tapi beberapa minggu yang lalu ketahuan dekat sama cowok lain. Tulisannya cowok di sini ya. Yang sabar. Ya, yang sabar ya. Tapi beberapa minggu yang lalu ketahuan dekat sama cowok lain. Jadi apakah yang harus saya lakukan? Apakah mundur atau tetap maju untuk serius? Jujur, dalam hati saya sudah sangat yakin dia jodoh saya. Dia udah yakin aja. Ini ada titip pesan, tolong ditanyakan gitu. Jadi ya mungkin mudah-mudahan bisa menjawab kegalauan teman-teman yang bertanya ini. Silakan mungkin dari Gini, bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya kita menilainya pakai akal sehat aja sebenarnya. Kalau sebelum menikah saja
dia sudah berani dekat dengan lelaki lain padahal dia tahu akan menikah dengan kita, apalagi setelah menikah. Karena selingkuh itu perlu dicatat baik-baik adalah penyakit. Kalau nggak disembuhkan dari sebelum menikah, jangan harap setelah menikah akan sembuh. Akan terus terjangkiti lagi. Selingkuh itu penyakit. Pun sama dengan kekerasan. Kalau orang terbiasa berbuat kasar sebelum menikah dan nggak disembuhkan, setelah menikah dia akan kasar sama pasangannya. Makanya salah satu kunci utama sebelum menikah itu adalah memperbaiki PR pribadi dulu. Contoh kalau kita masih temperamen, selesaikan dulu temperamennya sebelum nikah. Masih demen lirik-lirik, selesaikan dulu sebelum menikah. Jangan nanti dibawa setelah pernikahan. Karena jadi korban siapa? Pasangan dan anak kita nanti. Jangan heran kalau ada, mohon maaf sekali, orang tua yang main tangan, bentak-bentak, marah-marah itu penyakit dari sebelum menikah. Bukan gara-gara nikah jadi seperti itu, bukan. Itu yang pertama. Jadi dengan akal sehat aja, kalau sebelum menikah saja dia udah seperti itu, maka tinggalkan saja. Yang kedua, jangan pernah merasa yakin. Karena untuk menikah, yakin aja nggak cukup. Menikahlah bukan karena kamu yakin, menikahlah bukan karena kamu jatuh cinta, tapi menikahlah karena kamu memang sudah siap, itu aja. Saya cinta sama dia, Kak, siap nggak? Siap nggak nafkahi anak orang? Siap nggak bersabar? Siap nggak bersyukur dengan kekurangannya? Jangan-jangan hanya maunya saja. Karena melihat orang-orang jalan berduaan, posting berduaan dan lain sebagainya, saya pengen nikah karena melihat orang lain berduaan. Tidak seperti itu. Karena menikah itu adalah ibadah yang sangat panjang. Antum sholat cuma 5 menit, tapi menikah itu diusahakan seumur hidup kita. Setiap hari antum bertemu dengan orang yang sama. Lama-kelamaan antum akan tahu boroknya dia, akan tahu kurangnya dia, lebihnya dia. Kalau antum nggak siap secara ilmu dan mental, siap-siap aja akan berantem terus setiap harinya. Bahkan ada yang bilang, jangan khawatir, ribut itu adalah bumbu rumah tangga. Bohong besar. Nggak ada istilah ribut itu bumbu rumah tangga. Ribut itu adalah sumber hilangnya keberkahan dari rumah tangga tersebut. Orang kalau rumah tangganya berkah nggak akan ribut. Beda pendapat wajar, tapi yang namanya ribut itu berantem sampai debatnya keras sekali, sampai terdengar oleh tetangga, bermain tangan, lempar barang dan lain sebagainya, itu bukan karena bumbu rumah tangga, tapi hilang keberkahan dari rumah tangganya. Dan hilangnya berkah dari rumah tangga itu banyak faktornya. Pertama, mungkin dia memulai pernikahannya dengan jalan yang tidak Allah ridhoi. Antum mau pacaran atau nggak pacaran, antum pasti berjodoh dengan orang yang sama. Jodoh antum si A nih, antum mau pacaran dengan dia atau nggak pacaran dengan dia, jodohnya pasti dia. Tapi bedanya kalau orang yang pacaran dilempar sama Allah jodohnya. Tapi kalau orang yang ikut jalannya Allah, lurus-lurus aja diantarin baik-baik, ini jodohnya. Gitu. Tinggal pilih, antum mau dilempar atau mau diantarin baik-baik. Nggak akan berubah jodoh antum, tetap dia ke orangnya. Tinggal antum pilih mau dengan jalan yang A atau jalan yang B, gitu aja. Karena kita dikasih akal oleh Allah untuk memilih. Seperti itu. Jadi nikah itu nggak cukup modal yakin saja. Saran anak, kalau memang dia sifatnya seperti itu, komunikasikan dengan baik. Itu dekat karena dekat seperti apa? Dekat hanya memang dia pernah berteman, atau dekat mohon maaf menjadi hubungan yang lain. Karena kalau saya sebagai laki-laki saya tegas. Kalau perempuan nggak mau sama saya, ngapain saya ngejar-ngejar? Saya bukan bucin kan? Seperti itu. Siap. Kalau antum ibaratnya, kalau antum ngejar-ngejar dia, kesannya perempuan itu cuma satu, akhi. Sehingga nanti yang dikhawatirkan si perempuan merasa inferior, bukan inferior, apa kalau merasa lebih tinggi itu? Superior. Sehingga nanti dia merasa setelah menikah, suami saya ini suami yang penyabar. Jadi kalau saya melanggar syariat nggak apa-apa, insyaallah. Bahaya kalau antum setelah menikah membiarkan istri antum bermaksiat kepada Allah, khawatirnya termasuk golongan suami yang dayus. Yang kata Rasulullah apa? Dia tidak akan masuk ke dalam surga. Siapa suami yang dayus ini? Suami yang tidak cemburu, suami yang tidak gelisah hatinya melihat istrinya melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala gitu loh. Jadi kalau antum sebelum menikah aja nggak khawatir gitu, apalagi setelah menikah. Kalau saya sebagai laki-laki, saya pakai akal sehat aja. Dia udah memilih laki-laki lain untuk didekati, kita sudah punya sayang, berarti ya udah, nggak usah diperjuangkan lagi. Karena kadang-kadang Allah tuh memberikan kita orang yang salah, menghadirkan orang yang salah untuk mengambil pelajaran bahwa berharaplah yang pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berharap sama manusia, siap-siap kita akan mendapatkan kekecewaan yang sangat luar biasa seperti itu. Allah taala alam bisawab. Tapi mungkin Bang, ini harus dipastikan dulu. Yang ini kan ada kalimat ketahuan dekat dengan cowok. Nah, iya, itu yang yang harus pastikan terlebih dahulu. Cowok ini dekatnya dalam tanda kutip apa tuh? Apakah dekat, misalnya memang dia sudah pernah berteman sebelumnya, dan dekatnya itu bukan dekat yang insya Allah tidak mendatangkan keburukan, kecuali kalau dekat nonton berduaan, atau dia jalan berduaan, bersentuhan, ini sudah penyakit kalau menurut saya. Itu adalah sesuatu yang tidak layak diperjuangkan. Antum itu mahal lagi. Antum adalah seorang pejuang. Antum mengalahkan banyak saudara-saudara antum ketika sampai ke rahim ibu antum gitu loh. Kalau antum yang hebat ini berjuang untuk orang yang tidak memperjuangkan antum, untuk apa? Sama kayak jomblo kan? Menghayalkan seseorang yang tidak menghayalkan dia gitu. Apa bedanya sama dia? Misalnya antum mau nikah seperti itu. Kalau jomblo kan gitu, dia ngebayangin seseorang yang udah ngebayangin dia. Dia ngebayangin setiap hari, Allah
semoga saya sama dia. Padahal orang itu nggak bayangin dia. Nah, ini pesan-pesan yang terakhir dari saya, terutama buat para muslimah, karena ini jadi keresahan saya juga. Itulah kenapa saya menulis sebuah buku, karena saya rasa melihat Instagramnya para kawan-kawan saya ini. Kawan-kawan saya kan banyak nih, yang luar biasa, termasuk Fikri, luar biasa suaranya, luar biasa parasnya. Kasihan para akhwat ini, jaga, bantu mereka ini untuk tetap taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang komennya sayang, yang komen pakai jilbab besar, calon imamku. Akhi, kami ini laki-laki dipaksa terus, lama-lama terbongkar juga, lama-lama tergoda juga, berat juga seperti itu. Jadi bantu, saling membantu. Kami menundukkan pandangan antum tidak mengumbar-umbar apa yang namanya diri antum pada laki-laki itu. Saya lihat Instagram teman-teman itu yang follow 200 ribu, ada yang komen, Masya Allah calon imamku, Masya Allah sayang. Di mana rasa malunya? Dan saya yakin kalau teman saya baca, antum langsung di blacklist sebagai ini bukan istri saya. Karena orang soleh akan memilih perempuan yang malu-malu juga. Jangan orang soleh, orang salah sekalipun akan memilih perempuan yang baik-baik, apalagi orang soleh seperti itu. Allah Ta'ala alam besar, jadi hati-hatilah seperti itu. Masih ada waktu, satu pertanyaan lagi ya. Nah, satu pertanyaan sebagai penutup. Nah, mungkin ini agak dekat kaitannya sama judul tema kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan izin tanya, bagaimana cara kita agar tidak minder? Karena posisinya selalu kenal dan berteman dengan teman-teman yang sudah tertarbiyah sekali, di mana targetan mereka sangat banyak, ilmunya sangat tinggi. Ini nggak pakai koma nih. Di mana targetan mereka sangat banyak, ilmunya sangat tinggi. Dan sedangkan saya masih harus belajar banyak tentang agama. Dan ketika laporan yaumiyah, kita selalu tertinggal jauh dari mereka. Dan juga posisinya mereka merasa kurang dirangkul. Ini yang nanya posisinya merasa kurang dirangkul. Ketika saya sedang di bawah, ingin selalu berusaha lebih besar, tapi takut salah niat. Gitu. Jadi ini kurang lebih bertanya supaya tidak minder, karena teman-temannya mungkin dirasa lebih hebat amal ibadahnya, kurang lebih begitu. Ya, siapa nih sebagai penutup kita? Chef juga. Ini minder dong. Bismillahirrahmanirrahim. Habibati fillah azani Allah wa iyyakum. Ini pertanyaan buat saya juga berarti. Karena ketika kita minder di hadapan orang-orang yang lebih baik daripada kita, ini apa yang harus kita lakukan? Minder saja itu buat kita nggak nambah kualitasnya. Maka posisi antum ketika sedang berada di lingkungan orang-orang yang lebih baik daripada antum, itu adalah menyesuaikan diri, beradaptasi, bukan justru malah bikin kita ke bawah, makin minder. Justru kalau misalnya kita berkumpul dengan orang-orang luar biasa, misalnya seperti sekarang ini saya bareng sama Syekh Rizal Wahid dan seterusnya, itu bikin saya, kalau saya waktu ketemu sama mereka-mereka yang luar biasa ini, saya langsung bilang, ya Allah, saya tahu kualitas saya di bawah mereka, tapi saya tahu Engkau juga bisa merubah segalanya. Maka izinkan saya bisa menyesuaikan diri bersama mereka, dan izinkan perubahan saya ini karenamu ya Allah. Jadi kalau antum berada di lingkungan yang tarbiyahnya luar biasa, yang baik, halaqah yang baik, antum selalu paling bawah gitu. Jangan minder, berusaha bisa lebih baik daripada yang lain. Karena Allah itu memberikan keberhasilan bukan buat mereka doang, buat antum juga. Antum punya hak buat mendapatkan itu. Jadi jangan pernah ada yang minder. Minder kepada rahmat Allah aja nggak boleh. Ini lagi minder kepada manusia. Jangan sampai kita kepikiran kayak gitu. Saya mungkin ceritanya saya singkat gitu. Dulu awal saya masuk SMA, saya itu nggak bisa bahasa Arab. Nggak bisa bahasa Arab semuanya. Sampai sekarang juga sebenarnya nggak bisa juga gitu. Nggak bisa bahasa Arab di SMA. Awal masuk, semua teman-teman saya satu kelas dari pondok semuanya. Saya masuk kelas bahasa lagi. Gurunya baru masuk ngomong bahasa Arab. Saya posisinya nggak paham bahasa Arab. Diam aja. Yang lain ngomong naam, aneh bingung nih. Naam apa ya? Naam salah lah, juga nggak ngerti gitu ya. Diam aja, nggak ngerti sama sekali. Selesai kelas, aneh tanyain ke teman-teman. Tadi Ustaz ngomong apa? Gini ditanya, diajarin segala macam. Sampai akhirnya saya bilang, ya Allah, kalau saya kayak gini terus nih, nggak akan ada perkembangan. Saya ada di sini, saya kayak mayat hidup berarti kayak gini. Nggak ada gunanya saya di sini. Saya bilang, insya Allah saya akan lebih baik. Saya lebih giat dibandingkan yang lain. Saya tanya ini maknanya apa setiap hari. Orang-orang nggak pernah ada yang nanya Ustaz ngomong apa. Saya nanya, ini Ustaz barusan ngomong apa? Saya nggak ngerti soalnya. Sampai akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala bikin saya yakin bahwasanya insya Allah saya bisa. Dan di kelas 2 SMA itu Allah Subhanahu Wa Taala kasih saya ujian. Saya diangkat jadi ketua divisi bahasa Arab. Padahal saya adalah orang yang paling bodoh bahasa Arab di kelas 1.
tapi Allah rubah itu di kelas 2. Dan ini mungkin antum nggak ini orang ria nih kayak gini. Bukan, ini bukan ria. Antum belajar tauhid dulu baru antum tahu mana ria. Yang ana sampaikan ini supaya antum tahu Allah itu tahu mana orang yang berusaha, mana orang yang cuma melihat keadaan doang, yang hidupnya ngalir-ngalir aja. Allah tahu mana. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, itu maknanya. Bukan berarti kita setelah tahu bahwasanya kita ini di bawah mereka diam-diam aja tawakal aja lah, terserah Allah gitu. Bukan. Azamta, berusaha untuk berubah, baru tawakal pada Allah, nanti Allah kasih hasil. Begitu yang anda rasakan. Jadi ketika antum ketinggalan, berusaha lebih keras dibandingkan yang lain. Jangan jatuh, bangkit. Karena di saat itulah antum bisa lebih semangat untuk menjadi yang lebih baik daripada mereka. Dan ketika antum di atas, antum tahu rasanya di bawah. Antum tahu rasanya berjuang. Makanya berjuang dari sekarang dan jangan pernah ada minder. Karena iri yang diperbolehkan di dalam Islam apa? Iri kepada orang-orang yang baik, iri kepada orang-orang melakukan ibadah yang lebih baik. Kita boleh iri sama mereka. Jangan minder, iri boleh. Kita harus berusaha, ya Allah mudah-mudahan saya bisa seperti beliau ini. Seperti itu saya ketika melihat orang-orang seperti Ahlul Quran ini, saya bilang ya Allah saya pengen seperti mereka ya Allah. Jadikanlah saya seperti mereka dan buatlah perubahan saya ini karena Allah, bukan karena yang lain. Bukan karena pengen dipuji juga karena kayak orang-orang itu, bukan. Karena pengen follower saya naik kayak mereka juga, bukan. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sambil jalan berusaha berdoa. Allahu taala. Baik, ini pertanyaan terakhir dan sekaligus mungkin jadi catatan terakhir kita. Insyaallah apa yang disampaikan tadi oleh Bang Fikri bisa menjadi semangat kita untuk menjadi lebih baik. Tidak cukup minder saja gitu ya. Baik teman-teman, karena waktu yang membatasi kita padahal seru sekali dan pengennya sampai jam 3 pagi besok. Subhanallah. Bohong ini pasti. Aneh nggak pengen soalnya. Oh nggak pengen. Bohong. Saya nggak pengen. Baik teman-teman, setelah ini insya Allah nanti kita ada coffee break di depan. Kemudian jangan lupa saat nanti pukul 3 ya kita mulai untuk salat tahajud bersama. Demikianlah rangkaian acara kita bersama di sesi 2 ini bersama Bang Fikri juga Bang Rizal Wahid. Terima kasih banyak sudah berkenan hadir berdiskusi, ngobrol-ngobrol walaupun ya agak kemana-mana tadi. Ya begitulah pertanyaan-pertanyaan kaum jomblo. Insya Allah mudah-mudahan ada manfaatnya yang bisa kita ambil. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih sudah bersamai malam minggu kami. Saya kira saya cukupkan sekian untuk sesi ini. Saya kembalikan kepada MC. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.